Demo tolak penghitungan surat suara ulang di kantor KPU Lombok Barat diwarnai kericuhan. Dinas Kesehatan Lombok Barat melakukan status kejadian luar biasa atau KLB ke demam berdarah dengue karena lebih dari 500 warga sudah terjangkit. Salam jumpa pemirsa, News TV kembali hadir menjumpai Anda. Bagi informasi yang menarik akan kami suguhkan dan bersama saya Hidayat Adiasih. Inilah News NTB selengkapnya. Informasi pertama kami dari Lombok Barat, pemirsa. Demo tolak penghitungan surat suara ulang di kantor KPU Lombok Barat diwarnai kericuhan. Masa menuntut proses penghitungan dihentikan. Proses penghitungan surat suara ulang di kantor KPU Lombok Barat sempat diwarnai kericuhan saat massa dari oknum caleg Dapil 2 Lombok Barat meringsek masuk ke aula KPU Lombok Barat tempat berlangsungnya proses penghitungan surat suara ulang atau PSSU. Aksi massa yang beringas mulai memanas saat mendobrak pintu gerbang hingga berhasil merusak pintu gerbang dan sejumlah terduga provokator aksi diamankan ke Polres Lombok Barat. Tidak sampai di situ, massa juga kembali mencoba memprovokasi dengan berusaha kembali meringsek masuk, namun water cannon dan Brimob Polda NTB anti huru-hara mulai disiagakan sehingga massa kembali surut. Ketua Bawaslu Lombok Barat Rizal Umami menegaskan tidak boleh ada yang menggagalkan putusan dari Mahkamah Konstitusi untuk mengganggu perhitungan ulang tersebut. Karena memang sudah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian bahwa keamanan ini akan menjamin bahwa proses penghitungan surat-suara ulang ini bisa dijamin dengan baik. Saya pikir saya berkomitmen dengan kepolisian beserta dengan KPU untuk menyelesaikan hari ini. Kalau bisa diselesaikan. Penghitungan suara ulang untuk tingkat kabupaten untuk 83 TPS yang digugat tersebut harus tuntas sebelum hasilnya akan diserahkan ke KPU RI. Satu peleton pasukan anti huru-hara dari Dalmas dan Brimob disiagakan di lokasi PSSU dan ditambah pengamanan dari Polres Lombok Barat untuk mengantisipasi adanya demo dan gerakan massa lanjutan. Kendati demikian, proses PSSU masih terus berjalan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Berikut informasi lainnya, pemirsa. DPRD NTB sarankan PJ Gubernur NTB lalu Gita Aryadi mengundurkan diri dari jabatan karena hendak mencalonkan diri sebagai calon gubernur Nusa Tenggara Barat. Sesuai dengan surat edaran Mendagri bagi PJ Kepala Daerah yang hendak bertarung dalam Pilkada Serentak 2024, diminta untuk mengundurkan diri paling lambat 40 hari sebelum pendaftaran calon kepala daerah. Lalu Gita Aryadi yang saat ini tengah menduduki kursi PJ Gubernur NTB disarankan untuk segera mundur dari kursi PJ Gubernur lantaran dirinya akan mencalonkan diri sebagai calon Gubernur NTB. Lalu Gita disarankan untuk segera mundur agar DPRD NTB dapat segera menentukan nama penggantinya. Sebab DPRD baru bisa mengusulkan nama apabila surat pengunduran diri PJ Gubernur telah diajukan. Tetapi kalau dia mau konsen sebenarnya, ya dari hari ini. Ya kalau itu mau konsen, tapi ya kan tidak bisa kita paksakan. Aturan seperti itu bunyinya. Terus kodok nama pengganti bagaimana? Itulah begitu dia mundur, surat pengunduran itulah kita lampirkan ke Mendagri maksimal 3 orang, bisa 1 orang oleh DPR diusulkan. Berarti setelah tanggal 17 itu baru diproses di DPR untuk menggodokkan enggak, bukan setelah dia mengajukan surat ke kita. Kalau besok pagi dia mengajukan surat, lusa sudah kita dapat proses di sini. Adapun nama-nama yang hendak diusulkan tambah muzihir maksimal 3 nama untuk mengganti posisi lalu Gita Aryadi sebagai PJ Gubernur NTB. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan.
Dinas Kesehatan Lombok Barat berlakukan status kejadian luar biasa atau KLB demam berdarah dengue karena lebih dari 500 warga terjangkit dan semua unsur dari pemerintahan kabupaten hingga desa bergerak lakukan pemberantasan sarang nyamuk. Lombok Barat menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB demam berdarah dengue menyusul jumlah kasus mencapai 500 jiwa lebih warga yang terjangkit. Jumlah ini meningkat 2 kali lipat dibanding tahun lalu pada periode yang sama. Untuk menekan laju jumlah kasus DBD ini, pihak Pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan mengadakan gerakan pemberantasan sarang nyamuk massal di seluruh wilayah kerja Puskesmas. Jumlah kasus DBD terjadi peningkatan, pihaknya khawatir kalau tidak dilakukan penetapan KLB, jumlah DBD terus meningkat. Sebab di beberapa wilayah jumlah kasusnya lumayan tinggi. Terkait status KLB ini, tim Kementerian Kesehatan sudah turun ke Lombok Barat. Pihak Kemenkes mendorong agar penanganan cepat dilakukan Pemda bersama seluruh pihak terkait. Untuk menekan peningkatan kasus DBD ini mengadakan PSN massal di seluruh wilayah. Dengan adanya PSN ini, diharapkan di 1 KK tersebut ada 1 orang paham tentang jentik nyamuk dan membasmi melalui PSN. Pihaknya juga sudah meminta jajaran Puskesmas untuk melakukan PSN dibantu oleh Babinsa dan Babin Kamtipmas masing-masing wilayah kerja Puskesmas. Kasus demam berdarah di Kabupaten Lombok Barat cukup terjadi peningkatan dibanding tahun lalu pada periode yang sama, ya. Dan dari Januari kita lihat datanya juga terjadi peningkatan. Dan kami usulkan ke Pak Bupati untuk melakukan langkah-langkah percepatan penurunan kasus DBD. Kegiatan hari ini kita laksanakan di 20 titik di semua puskesmas di 10 kecamatan, dan harapannya dengan gerakan ini kita bisa memutus mata rantai nyamuk demam berdarah itu sendiri. Jika warga meminta fogging, itu bukan satu-satunya penyelesaian masalah DBD ini. Fogging hanya mematikan nyamuk dewasa, sedangkan jentik nyamuk tidak mati. Bahkan kalau sering dilakukan fogging, dikhawatirkan mengganggu hewan lain di lokasi tersebut dan nyamuk menjadi lebih resisten. Warga dihimbau yang paling efektif membersihkan sarang nyamuk melalui PSN tersebut karena gerakan PSN ini akan dilaksanakan serentak ke seluruh wilayah Lombok Barat. Dari Lombok Barat, Muzakir iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi? Error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime. terendam banjir, Jatuhan. longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang Tumbang. dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Apain aja,
Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Presiden Joko Widodo terbitkan surat keputusan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Perjudian Online. Satgas ini dipimpin Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Polhukam Hadi Cahyanto sebagai Ketua Satgas untuk memberantas perjudian online. Satgas Perjudian Online dibentuk karena judi online telah menimbulkan keresahan masyarakat, mengakibatkan kerugian finansial, gangguan sosial, dan psikologis yang dapat menimbulkan efek tindak kriminal. Sementara, Menko Polhukam juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memblokir situs judi online. Dari Satgas ini sudah bekerja. Ya. Di antara yang pertama adalah Kominfo sudah men-take down akun-akun yang memang masuk dalam akun judi online. Ya. Saya kira Menkominfo juga sudah menyampaikan. Kemudian kami juga bekerja dengan OJK dan PPATK sudah ngeblok 5.000 rekening. Yang 5.000 rekening ini akan kita tindak lanjuti. Ya, akan kita tindak lanjuti dan akan kita informasikan kepada media. Kita hanya menunggu yang kita ajukan adalah perintahnya melalui Perpres. Ya, minggu ini turun, minggu ini langsung kita kerjakan. Selain itu, langkah tegas dan terpadu perlu dilakukan dalam pemberantasan judi online, seperti yang tertuang dalam Kepres nomor 21 tahun 2024. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Barat memeriksa keluarga 4 terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Sementara kuasa hukum dan saksi dari terpidana kasus kematian Vina dan Eki akan mendatangi Komnas HAM dan Ditjen Pas Kemenkumham Jakarta. Didampingi kuasa hukum, keluarga 4 terpidana kasus kematian Vina dan Eki diperiksa di Mapolda Jawa Barat pagi tadi. Pemeriksaan terkait klarifikasi pasal 221 tentang perintangan penyidikan. Dari 5 terpidana, hanya 4 keluarga yang dipanggil. Selain ke Polda Jawa Barat, tim kuasa hukum terpidana juga mendatangi Komnas HAM dan Ditjen Permasyarakatan Kemenkumham untuk bertemu serta memasukkan surat permohonan untuk menemui terpidana di Lapas Bandung. Dan juga ke Komnas HAM dalam kaitan bahwa jangan sampai terjadi lagi 8 tahun yang silam, kejadian 8 tahun silam terjadi. Kami mohon bantuan dari Komnas HAM, teman-teman Komnas HAM untuk memantau kasus ini selama mereka dijadikan saksi, bahwa mereka bisa secara bebas, mandiri, tidak ada tekanan, tidak ada hambatan dalam menyatakan apa yang sesungguhnya terjadi. Sebelumnya Farhad Abbas dan sejumlah advokat melaporkan Ibtu Rudiana ayahanda Eki ke Polres Cirebon Kota atas dugaan rekayasa kasus. Ibtu Rudiana dianggap mempengaruhi sejumlah saksi yang berimbas tidak sesuai fakta. Kini sejumlah saksi satu persatu mencabut kesaksiannya. Liga Akbar, teman Eki, yang mengaku terpaksa menandatangani BAP dari skenario penyidik dan sempat ditemui Ibtu Rudiana. Waktu itu cuma menanyakan kenal sama orang ini dia. Kata saya siapa?
Valdi aja. Kenapa Ki? Ada masalah katanya. Masalah apa? Dia nggak jawab. Senin pekan depan, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Kuasa hukum Peggy juga akan melaporkan penyidik hingga hakim yang menangani kasus Vina 6 tahun lalu ke Mahkamah Agung dan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang pemulangan jemaah haji jemaah asal Lombok Tengah dipastikan dalam keadaan sehat dan selamat hingga pulang ke tanah air. Sementara itu data Kemenak Lombok Tengah 1 orang jemaah meninggal dunia dari Kloter 5. Jemaah haji asal Lombok Tengah dipastikan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Sebelumnya dari total keseluruhan jemaah haji Lombok Tengah yakni 1.032 orang, 1 orang lansia diantaranya meninggal dunia atas nama Rumini asal Praia Tengah pada Kloter 5 dan telah dimakamkan di Tanah Suci. Jemaah haji Lombok Tengah berjumlah 132 orang untuk pertama kali dijadwalkan akan tiba di tanah air pada hari Senin 24 Juni, Kloter 2 utuh. Dengan jumlah lengkap 393 orang, selanjutnya akan disusul oleh Kloter 5 utuh Lombok Tengah pada 26 Juni 2024. Berbeda dari tahun lalu, setibanya jemaah di embarkasi Bandara Lombok nantinya akan langsung dibawa ke asrama haji dan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama. Namun untuk koper dan air zam-zam akan diterima di kantor Kemenak Kabupaten. Untuk jemaah Lombok Tengah akan tiba di tanah air pada hari Senin tanggal 24 Juni jam 13.00. Jumlahnya berapa ya? Jumlahnya itu di kloter utuh jumlahnya 393 jemaah lengkap. Adapun saat ini jamaah sudah meninggalkan Mina dan bersiap pulang ke tanah air masing-masing. Semua jamaah diharapkan dapat kembali dengan selamat dan tetap dalam keadaan sehat hingga bertemu keluarga masing-masing. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar nalar. Terekam kejadian-kejadian unik warga Pelostar 2. Sama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juli hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma Abah sih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang
di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore pemirsa. Bekerja keras. Ini istilah apalagi human error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime. Terendam banjir, longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Cuaca yang panas dan kondisi badan yang kelelahan seringkali menjadi pemicu jemaah haji jatuh sakit. Tim Emergency Medis Sektor atau TEMS menjadi garda terdepan penyelamatan jemaah di Jemarat Mina. Jamaah haji yang kondisinya lemas karena cuaca panas ataupun jatuh sakit karena kelelahan ditangani oleh petugas tim emergency medis sektor atau TEMS di pos kesehatan Jemarat Mina. Terdapat 5 pos kesehatan di jalur arah Jemarat yang tersebar di beberapa titik akses jemaah dari dan ke Mina. Berada di kawasan pintu keluar terowongan Muaisim 2 sebelum masuk Jemarat lantai 3, keberadaan pos kesehatan 2 pun cukup vital dalam merawat jemaah yang sakit. Pos kesehatan ini memiliki layanan yang cukup lengkap mulai dari deteksi dini, respon kegawatan darurat, hingga rujukan ke rumah sakit. Di pos ini juga terdapat ambulans, obat-obatan, dan 3 kursi roda. Setiap hari petugas di pos kesehatan terbagi dalam 2 shift kerja, yaitu pukul 12 malam hingga 12 siang dan sebaliknya. Bersama petugas lain, mereka berjibaku menolong jemaah tersasar, sakit, sampai kondisi darurat medis lainnya. Dari Mina, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda yang hobi wisata memacu adrenalin, objek wisata air seleong di kaki Gunung Rinjani bisa menjadi pilihan Anda selanjutnya. Sensasi meluncur di atas perosotan alami di antara bebatuan dengan air mengalir deras menambah keceriaan para pengunjung yang menghadiri hobi wisata ini. Meluncur bebas menuruni bebatuan dengan air yang mengalir deras di kaki Gunung Rinjani begitu menyenangkan. Air yang jernih, super dingin dan bersumber dari Gunung Rinjani, ditambah suasana asri penuh pepohonan membuat wisatawan semakin betah. Perosotan alami yang menjadi objek wisata air selong yang berada di Desa Timbanuh, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, selalu ramai terutama di hari libur dan menjadi incaran wisatawan. Awalnya takut buat nyemplung ini, buat terjun ini, tapi karena saya merasa tertantang gitu, saya merasa oh yang lain ini seru banget gitu. Jadinya saya memberanikan diri buat coba terjun sama teman-teman saya di belakang dan teman saya seru banget. Airnya dingin, enak banget. Padahal ini masih siang, saya siang-siang, ini enak banget airnya dingin banget tuh. Seru banget, ini cocok banget buat liburan. Cukup merogoh kocek Rp2.000 sampai Rp5.000. Wisatawan sudah bisa menikmati beragam fasilitas seperti ayunan romantis, saung hingga lokasi camping untuk menikmati kawasan di sekitar objek wisata ini. Bagi Anda yang hobi wisata menantang memacu adrenalin, objek wisata air selong bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan bersama keluarga. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Menikmati keindahan sungai dengan cara berbeda bisa Anda lakukan di wisata Lombok River Tubing di Desa Sintung, Lombok Tengah. Pengunjung diajak menyusuri sungai Koko Babak yang deras menggunakan ban, melihat air terjun, dan menikmati beberapa spot jeram yang membuat adrenalin pengunjung terpacu. Menikmati keindahan aliran sungai menggunakan ban merupakan hal yang berbeda di wisata Lombok River Tubing, Desa Sintung, Kabupaten Lombok Tengah. Pengunjung diajak menyusuri sungai Koko Babak. Wisata Lombok River Tubing tergolong cukup murah dengan biaya Rp150.000 per orang. Pengunjung akan didampingi guide profesional yang bertugas menjaga keamanan Anda. Pengunjung juga mendapatkan peralatan pengamanan maksimal seperti jaket pelampung, pengaman lutut, dan siku, serta helm. Sebelum melakukan aktivitas river tubing, pengunjung dibriefing terlebih dahulu terkait keselamatan agar aman menggunakan ban. Setelah itu, pengunjung diangkut menggunakan mobil bak terbuka menuju hulu sungai.
Sepanjang perjalanan menuju hulu sungai, pengunjung disuguhkan dengan pemandangan hamparan persawahan nan hijau dan deretan rumah-rumah warga. Jalur River Tubing yang dilalui pengunjung panjangnya 2,5 km atau 2-3 jam perjalanan menyusuri sungai. Sepanjang jalur, pengunjung dapat menikmati tepian tebing yang eksotik dan beberapa air terjun. Dengan aliran sungai yang cukup deras dan bebatuan, pengunjung akan melalui 8 spot jeram yang tergolong ekstrim. Bahkan beberapa titik jeram pengunjung merasakan jalur yang menurun tajam dengan arus yang deras yang membuat adrenalin Anda terpacu. Dijamin bagi para penggemar olahraga ekstrim akan terpuaskan dengan jalur sungai Koko Babak ini. Masya Allah seru banget, ada deg-degannya, ada takutnya, tapi senang banget, happy banget yang pastinya karena di sepanjang jalan kita disuguhi dengan view yang sangat-sangat wow, memukau. Ada tebing-tebing, ada air terjun, dan setiap spot memiliki tantangan-tantangan yang berbeda-beda. Keselamatan pengunjung jadi prioritas utama di wisata Lombok River Tubing. Ada lebih dari 8 guide profesional yang berjaga di setiap spot jeram untuk menjaga keamanan pengunjung. Bahkan bisa lebih tergantung dari jumlah peserta River Tubing. Di setiap titik itu nanti akan ada guide yang menjaga teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman nanti yang main, nggak usah takut untuk terbalik atau terjadi kecelakaan karena memang bisa dibilang sangat safety. Untuk kru sendiri itu tergantung dari tamu karena di sini kita minimal itu kita bisa main itu 4 orang. Itu nanti krunya kita ada 6 orang kru. Tapi kalau dia di atas 8 orang, 8, 9, 10 sampai 15 orang itu kru kita 8 sampai 10 orang. Pengelolaan wisata Lombok River Tubing di Desa Sintung ini berbasis swadaya masyarakat yang digalakkan oleh pemuda-pemuda setempat, namun ke depan akan terus dikembangkan melalui pemberdayaan SDM oleh pemerintah Desa Sintung. Terkait dengan dukungan kami selaku pemerintah Desa Sintung atau pelayan masyarakat yang ada di Desa Sintung, kami tetap menggalakkan berbagai macam pelatihan-pelatihan atau peningkatan SDM yang ada di Desa Sintung, baik di situ untuk mengelola wisata sendiri, terus dari kulinernya atau UKM yang ada di Desa Sintung. Jadi kami mensupport lewat dana desa yang kami punya. Meski wisata Lombok River Tubing ini baru dibuka, namun sudah banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang datang mencoba sensasi dahsyatnya jeram sungai Koko Babak. Yuk buruan rasakan adrenalin Anda terpacu di wisata Lombok River Tubing. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Informasi dari sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.